Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman, guru-guru hebat pejuang PPG. Saya doakan semoga teman-teman yang mengikuti ujian pretest PPG tahun ini bisa lulus. Amin. Teman-teman, video ini melanjutkan materi video yang sebelumnya dan masih seputar materi kompetensi pedagogik. Soal-soal yang disajikan biasanya selalu muncul dalam setiap pretest PPG dari tahun ke tahun, insyaallah. Untuk itu, ikuti videonya sampai habis. Untuk informasi bahwa setelah video ini nanti kita akan beralih kepada video yang berhubungan dengan materi profesional, ya. Oke, kita langsung menuju ke soal. 1. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Jawabannya behavioristik. Kata kuncinya kita bisa melihat dari soal perubahan tingkah laku dan stimulus dan respon, ya. Kalau ada perubahan tingkah laku, kemudian ada stimulus dan respon, sudah pasti jawabannya behavioristik. Ini ciri-cirinya, ya. Ini adalah konsep daripada teori belajar behavioristik. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, E. Stimulus respon. Ya, jawabannya adalah B. Trial dan error, ya. Menurut Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba, artinya mencari formula terbaik jika dianggap responnya tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya, ya, apabila dirasakan tidak sesuai. Jadi ambil yang baik, kemudian membuang atau menghilangkan sesuatu yang dianggap tidak pas. Itu ya, trial dan error. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Seperti soal di awal tadi, kalau behavioristik ada ciri-cirinya atau kata kuncinya di situ adalah adanya stimulus dan respon atau adanya perubahan tingkah laku. Jawabannya di sini adalah ya C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Cukup jelas soalnya, ya. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Sibernetik. Jawabannya humanistik. Kata kuncinya di sini yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, dan manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Penjelasannya ini.
Humanistik itu kata lainnya adalah memanusiakan manusia. Oke. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan E. Sibernetik. Ya, jawabannya adalah konstruktivistik. Atau kata lain daripada konstruktivistik di sini adalah membangun sendiri pengetahuannya, ya. Siswa lebih aktif dalam belajar, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Ya, ini dia penjelasannya. Jadi peserta didik itu sendiri, ya, yang mencari pengetahuannya, yang mengembangkannya. Oke, next. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, dan E. Konflik. Jawabannya adalah ikonik, ya. Kata kuncinya di sini adalah gambar-gambar dan visualisasi verbal. Atau siswa belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Ikonik, ya. Yang paling tepat adalah ikonik. Ya, penjelasannya ini. Dari Brunner ada 3, tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Yang tahap kompleks ini soal pengecoh yang nggak ada ini. Ya, next. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu mengalami sebuah kejadian, dan E. Mampu memahami permasalahan. Jawabannya A, ya. Tahap konseptualisasi yaitu tahap di mana siswa mampu memecahkan masalah. Oke. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Jawabannya sama, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar emansipatoris. Jawabannya C, ya, belajar aktif. Penjelasannya, Habermas membagi 3 macam tipe belajar. 1. Belajar teknis, 2. Belajar praktis, dan 3. Belajar emansipatory. Ya. Oke, next 10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan,
Mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum. Membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Tadi di soal sebelumnya sudah ada soal yang sejenis ini, hampir mirip. Di sini siswa membangun sendiri pengetahuannya. Jadi jawabannya adalah konstruktivistik. Oke. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. Dan E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jawabannya B, ya. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Oke, lanjut. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Wow. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai dengan 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Dan E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Jawabannya jelas, ya. 2004 termasuk di sini KTSP, ya, 2006. Jadi jawabannya pasti D, ya. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Penjelasannya cereng, ya. Yang ini, ya. Oke, next. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang, maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan A. Peran konservatif, B. Peran kritis dan evaluatif, C. Peran kreatif, D. Peran sosial, dan E. Peran sumatif. Ya, jawabannya adalah B, ya. Karena di sini yang ditekankan adalah bagaimana tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai, ya, dan memilih. Ini bagian dari kata lain daripada kritis dan evaluatif tentunya. Memilih, ya. Menilai dan memilih. Menilai di sini tentu ada kritis di situ dan memilih. Memilih di sini kata lainnya adalah evaluatif. Ya, penjelasannya ini. Oke, next. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum kecuali A. Mengembangkan program, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Evaluasi proses yang dilaksanakan, E. Merancang dokumen kurikulum. Jawabannya pengembangan kurikulum. Implementasi kurikulum, implementasi artinya pelaksanaan, ya, pelaksanaan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum, setelah ada hasil baru adanya implementasi kurikulum. Implementasi atau implementasi kurikulum adalah hasil dari pengembangan
kurikulum. Kira-kira seperti itulah. Oke, next. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan. C. Rincian jadwal pelajaran. D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Jawabannya A ya. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Oke. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor. A. Faktor lingkungan sekolah. B. Faktor sarana dan fasilitas. C. Faktor budaya dan ideologi. D. Faktor administrasi. Dan E. Faktor sekolah. Yang paling tepat di sini adalah B ya, faktor sarana dan fasilitas. Kata kuncinya di sini adalah memerlukan berbagai macam sumber literasi. Sumber literasi itu termasuk bagian daripada sarana atau fasilitas untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Oke. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Jawaban yang paling tepat di sini dan paling lengkap adalah B ya. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oke, next. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam hal pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk A. Identifikasi perkembangan zaman, sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Dan E. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. Dan E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Jawaban yang tepat di sini adalah B ya. Mengidentifikasi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan. Di sini penjelasannya ya, ini teknologi perkembangannya begitu cepat ya. Sementara manusia tidak bisa menyesuaikan percepatan sesuai dengan kemajuan teknologi. Maka di sini dibutuhkan peran lembaga pendidikan ya untuk bagaimana mengatasi permasalahan ini. Yang paling tepat adalah
B ya, sangat tepat B. Mengidentifikasi perkembangan, kemudian menyiapkan strategi, ini langkah ya, untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah, saya ulangi, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. Ini sudah jelas salah ya. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. Membebaskan berarti tidak ada pengawasan. Kemudian D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi sama. Yang E. Memberi kebebasan belajar dengan HP sama ya. Jadi yang tepat di sini adalah C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Ya, di samping memberikan, ada pengawasan dan pengarahan cara penggunaan. Jadi C yang paling tepat. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. Dan E. Pendidikan untuk semua. Ya, jawabannya adalah C. Alasannya, kata kuncinya di sini yaitu ilmu pengetahuan dan karakter. Ini yang menjadi value dan menjadi tujuan ya dari sebuah pendidikan. Pengetahuan diwakilkan dari kata sains, sedangkan karakter bisa dibentuk dan didapatkan dari nilai religius. Oke, itu jawabannya. Itulah 20 soal prediksi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan sebentar lagi mengikuti ujian pretest PPG tahun 2003. Video berikutnya nanti akan membahas kompetensi profesional. Jadi jangan sampai tertinggal ya video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.